Kalau Bapak Ibu mau memiliki badan yang kuat, sehat, penuh dengan otot, maka kita tidak bisa pergi ke gym hanya cuma satu kali. Seberapapun lamanya saudara spend waktu ada di gym, saudara angkat semua alat yang ada selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Lalu saudara ngaca, saya percaya otot itu tidak akan terbentuk. Tapi mungkin hanya dibutuhkan setengah jam saja cukup. Ketika saudara melakukan setengah jam, selama konsisten, selama beberapa waktu, maka suatu saat beberapa bulan kemudian saudara mengaca dan saudara bisa lihat otot-otot di tubuh saudara sudah mulai jadi. Kata kuncinya adalah melalui sesuatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan rohani kita. Salah satu cara untuk rohani kita bisa bertumbuh, salah satu cara untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan adalah justru melalui sebuah ujian atau yang namanya proses. Di Hakim-Hakim 3, firman Tuhan di ayat yang pertama bilang, justru inilah bangsa-bangsa yang diizinkan, yang dibiarkan Tuhan untuk tetap ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan tujuan apa? Supaya melatih, katanya, bangsa Israel orang-orang yang tidak pernah mengenal peperangan. Jadi generasi-generasi berikutnya yang tidak pernah mengalami peperangan, ada hal bangsa-bangsa yang Tuhan izinkan untuk melatih mereka berperang bagi mereka yang belum pernah. Memang benar bahwa bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan disuruh sama Tuhan jangan kompromi, basmi semua. Lalu mereka berkompromi, ada bangsa tertentu, ada raja, ada bagian tertentu dari mereka yang diizinkan tinggal. Tapi kesalahan kita pun seringkali Tuhan izinkan, Tuhan pakai justru untuk mendatangkan hal yang baik tetap bisa Tuhan pakai untuk hidup kita. Ada bangsa yang dibiarkan tinggal, Tuhan izinkan untuk melatih mereka berperang. Untuk itu kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami proses, mungkin ada sakit penyakit, mungkin saudara sepertinya ditipu orang, saudara difitnah oleh orang, hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Jangan-jangan Tuhan izinkan itu semua justru mendatangkan kebaikan, justru sedang melatih kita. Untuk itu mindset kita adalah jangan berkata bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan jahat, kenapa kok makanya Tuhan itu uji saya terus. Mari rubah perkataan itu dengan sebuah kalimat, karena Tuhan baik, Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup saya supaya saya bisa kuat, supaya saya bisa mengenal Tuhan dan semua firman-Nya menjadi kenyataan di dalam pengalaman iman yang real, yang nyata di dalam hidup kita. Selamat memasuki proses Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan berkati kita semua. God bless.